Ya, di persidangan hari ini agendanya adalah pembuktian. Jadi pembuktian itu ada pembuktian surat, dokumen, akta-akta, peraturan-peraturan itu adalah pembuktian surat. Dari pemohon itu dari kita, pemohon Heri Cahyono, kemudian termohon juga dari KPU. Nah, kemudian dilanjutkan karena ini pembuktian yang kedua adalah pembuktian pemeriksaan saksi-saksi. Nah, saksi-saksi inilah yang kita ajukan, ada 6 saksi untuk memberikan keterangan, terutama saksi fakta ya, terutama saksi fakta ada 6. Nah, saksi fakta ini untuk memberikan kesaksian sejak dimulainya collecting data sampai upload ke Silon. Jadi saksi 6 ini menerangkan tentang kondisi fakta hukum, bagaimana Silon itu yang menjadi alat bantu KPU apakah berjalan dengan baik untuk melakukan verifikasi administrasi perseorangan. Termasuk proses input data di Silon itu Pak ya? Termasuk proses input data di Silon. Jadi Silon ini yang kita cermati memang tadi dari 5 saksi ya yang sudah memberi kesaksian membuktikan bahwa saksi fakta kita itu membuktikan Silon mengalami buffering. Bahkan buffering itu ternyata yang di luar dugaan itu bisa sampai 10-15 menit per upload. Ya, per upload. Jadi coba Anda dibayangkan dalam satu hari bufferingnya dalam sekali upload 10-15 menit, bukan detik ini ya, menit. Ini berarti sangat lambat sekali ya server dari Silon ini yang membuat kerugian dari sisi waktu dari pemohon. Tadi ada fakta yang disampaikan saksi, harusnya ada 1 hari ya, ada ya. Silon harusnya buka pukul 00.01, ya. Ternyata baru pukul 16 ya. Baru pukul 16 ya, jadi ada 16 jam ya, 16 jam itu Silon tidak bisa dibuka, padahal itu kan harusnya sudah dibuka akses Silon itu, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas upload data ke Silon gitu kan. Nah, jadi kan sudah sangat merugikan waktu itu, apalagi harus 1 hari. Dan tidak hanya itu, tadi saksi masih belum menerangkan tentang saksi 5 ya, belum menerangkan bagaimana Silon itu mati total ya dalam beberapa hari itu. Nah, itu yang belum disaksikan. Tapi yang jelas fakta persidangan tadi mengungkap bahwa Silon itu mengalami buffering, pending, dan akhirnya dalam kondisi buffering, pending itu tim kami itu mengupload ulang. Kenapa? Karena kalau tidak diupload ulang takut itu tidak masuk di dalam Silon karena tidak ada notif gitu. Gitu kan ya. Ternyata itu kemudian malah jadi TMS Pak. Ya, itulah yang jadi TMS. Jadi kan karena kondisi buffering terus kemudian pending itu akhirnya tim kami mengupload kembali. Nah, akhirnya pada saat perbaikan pertama itu kita di TMS kan itu hampir 29.000, hampir 30.000. Yang MS baru 21. Itu yang pertama kali. Nah, ini ada pertanyaan, targetnya, tuntutannya dengan melakukan sidang adjudikasi ini selain mungkin meloloskan Samhasib, Boncel ini ke tahap berikutnya, ini apa Mas? Apakah mendapat tambahan waktu atau seperti apa? Ya, seperti yang ada di dalam petitum kita meminta waktu tambahan untuk melakukan upload ke dalam Silon terhadap sisa kekurangan dari batas minimal dukungan. Jadi yang dituliskan di dalam berita acara KPU 246 itu menyebutkan bahwa kita yang sudah lolos ini kan 40.689. Jadi praktis kekurangan kita hanya sekitar 8.000-an. Nah, kalau 8.000-an itu diambilkan dari TMS yang dinyatakan TMS oleh KPU 13.615 kan lebih gitu kan. Nah, jadi yang kita tuntutkan itu sebenarnya tidak secara keseluruhan, tetapi yang di TMS kan itu menjadi BMS atau MS gitu. Proses menjadi BMS atau MS itu adalah ya supaya dilakukan penghitungan ulang secara manual atau dilakukan verifikasi administrasi ulang gitu, atau diupload dalam Silon. Jadi ada 3 opsi sebenarnya bisa nanti diputuskan oleh majelis pemeriksa dalam Bawaslu.